Halo guys, kembali lagi di channel Partner Kampus bersama saya Oka Suchandra. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat latar belakang penelitian skripsi. Bagi kalian yang tertarik dengan konten channel ini, jangan ragu untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Baik, kita langsung saja ke pembahasan bagaimana memulai menulis latar belakang proposal penelitian atau skripsi. Dalam menulis latar belakang penelitian ini, kita harus membagi latar belakang penelitian menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama itu berisi mengenai fenomena yang terjadi di sekitar kita. Pada bagian yang kedua, kita menjelaskan beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan isu atau masalah yang kita teliti pada penelitian sekarang. Lalu pada bagian yang ketiga, kita melakukan mapping antara penelitian terdahulu dengan penelitian kita saat ini. Dan yang bagian keempat, kita menjelaskan pemilihan lokasi penelitian yang akan kita lakukan. Dan bagian yang kelima itu kita menjelaskan penetapan penelitian. Baik, dari kelima bagian ini akan saya jelaskan dari bagian yang pertama, yaitu fenomena yang terjadi di sekitar kita. Nah, pada bagian ini peneliti dapat menjabarkan isu atau masalah yang ada di sekitar masyarakat yang dapat diteliti. Jadi semakin menyentuh kepentingan masyarakat luas, maka semakin menggugah untuk diteliti. Jadi mungkin itu prinsip dasarnya bagaimana kita menjabarkan fenomena yang terjadi di sekitar masyarakat pada latar belakang proposal penelitian kita. Lalu setelah kita menjabarkan masalah atau isu pada latar belakang penelitian kita langsung masuk ke bagian kedua, yaitu penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Jadi pada bagian ini itu kita menjelaskan bahwa penelitian kita saat ini didukung dengan adanya beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama, sehingga hal tersebut meyakinkan bahwa penelitian kita akan dapat dijadikan sebagai rujukan pengembangan dan perluasan pengetahuan pada topik yang kita teliti. Jadi ketika kita sudah menetapkan nih masalah atau isu-isunya, kita perlu menegaskan kembali bahwa penelitian kita ini akan dapat diteliti atau dapat dilakukan itu karena adanya penelitian-penelitian terdahulu yang sudah lebih dulu meneliti dari isu atau masalah tersebut. Nah, lalu setelah kita menjelaskan nih penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu mapping. Jadi pada bagian ini penelitian kita dibentuk dengan cara menguraikan bagian-bagian penelitian kita seperti variabel, indikator, paradigma penelitian, jenis penelitian, populasi, dan sampel. Nah, dengan membandingkannya terhadap penelitian terdahulu sehingga terlihat perbedaannya. Jadi kita runut lagi ketika kita sudah menjelaskan isu-isunya, kita sudah menjelaskan juga seberapa kuat penelitian kita dengan cara menjelaskan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, tapi kita juga perlu menguraikan bagian-bagian penelitian kita itu dan membandingkannya dengan penelitian-penelitian terdahulu, karena prinsip dari penelitian itu adalah kita tidak boleh sama ya. Jadi kita harus menjelaskan variabel, indikator kita, paradigma penelitian kita, jenis penelitian, sama populasi dan sampel kita itu harus kita bandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan pada isu atau masalah yang kita angkat. Nah, jadi di mapping inilah kita bisa melihat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Jadi itu salah satu cara untuk menghindari plagiat. Lalu setelah kita melakukan mapping ya pada penelitian kita saat ini, kita juga lanjut ke bagian keempat, yaitu memilih lokasi penelitian. Jadi pada bagian ini menurut saya adalah bagian yang dianggap sebagian mahasiswa itu sulit untuk dijabarkan, karena mengingat sifat penelitian adalah objektif bukan subjektif. Pada bagian ini peneliti diminta untuk menjabarkan kenapa memilih objek penelitian ini secara objektif. Jadi saya juga pernah, seperti contoh, saya pernah melihat skripsi terdahulu yang
mengatakan bahwa peneliti memilih lokasi penelitian ini karena dekat dengan rumah si peneliti. Peneliti melakukan penelitian di lokasi penelitian ini karena mempertimbangkan anggaran atau jarak dan sebagainya. Menurut saya itu kurang objektif, karena prinsip dari penelitian itu adalah objektif. Jadi kita harus menjabarkan secara objektif kenapa lokasi penelitian itu dianggap tepat pada kajian penelitian kita saat ini. Jadi ketika kita sudah menjabarkan alasan objektif mengenai pemilihan lokasi penelitian ini, maka kita langsung masuk ke bagian yang terakhir, yaitu menetapkan penelitian. Jadi pada bagian ini peneliti diminta untuk menegaskan kembali bahwa berdasarkan latar belakang yang dijelaskan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, serta pemilihan lokasi penelitian yang dianggap tepat untuk diadakan penelitian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul bla 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 bla. Nah, jadi pada bagian ini kita hanya menegaskan kembali berdasarkan uraian latar belakang dari bagian pertama sampai bagian keempat. Lalu ketika kita sudah memberikan kesimpulan secara objektif tentunya, maka di bagian yang terakhir ini adalah bagian di mana kita menegaskan kembali bahwa kita akan melakukan penelitian dengan judul yang sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Baik, itu tadi langkah-langkah menulis latar belakang proposal penelitian. Salam sukses, semoga latar belakang penelitian kalian cepat selesai.